to the genital. Tell me how the matter cause I'm sleeping with the demon dogs. Finding other place like the friends, I was just that. No feelings but I feel like you lost that. First off bitch, I'm A to the genital. Tell me how the matter cause I'm sleeping with the demon dogs. Finding other place like the friends, I was just that. No feelings but I feel like you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Pengusaha Muda yang berkarya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang budidaya ikan lele ya, lalu ikan gurami dan ikan nila. Di pembahasan video kali ini saya ingin membahas lebih untung yang mana ya, ikan lele, gurami atau nila ya teman-teman ya. Oke. Sebenarnya kalau masalah untung itu tergantung kita ya. Ini saya tunjukkan dulu kolam ikan lelenya dan ikan guraminya ya. Kalau di ikan lele kita bisa, keunggulannya lah ya, bisa melakukan tebar lebih banyak dari kolam ikan guraminya. Misalkan di gurami di kolam terpal diameter 3 ini kita tebar hanya 600 ekor. Lalu di ikan lele di kolam diameter 3 ini bisa kita tebar sebanyak 5000 ekor. Ya teman-teman ya. Jadi penebarannya itu jauh lebih banyak di ikan lele. Cuman ya, kita harus kembali lagi di titik awalnya. Di titik awal itu di harga ya, di harga panennya. Kalau di lele itu harga sangat rendah, sangat murah. Tapi kalau di gurami memang harganya tinggi. Lalu masalah pakan tergantung kita ya teman-teman ya. Kalau pakan ini bisa dipres di kedua ikan ini. Oke, ini lanjut mau saya bahas dulu di ikan nilanya ya teman-teman ya. Ini ikan nilanya ya. Kalau di ikan nila harga memang standar, nggak terlalu murah dan nggak terlalu tinggi. Jadi di batas aman lah budidaya ikan nila ini teman-teman ya. Tapi memang kita harus memiliki genset ya. Untuk listrik ini memang nggak boleh mati kalau kita memelihara ikan nila, karena kalau kita lakukan tebar padat seperti ini, sistem bioplok, lalu listrik kita bisa mati selama 2 jam aja, ikan bakal mati semua. Sebenarnya di budidaya ikan ini ada kelebihan dan kekurangannya ya teman-teman ya. Kelebihan, saya mau ceritakan dulu di kelebihan ikan gurami dulu ya teman-teman ya. Kalau di ikan gurami kelebihannya, dia di air tenang pun ya, tanpa aerator, tanpa oksigen, ikan itu dapat hidup ya, dapat besar di air tenang. Ikan lele pun begitu juga, dapat hidup, dapat besar, cuman penebarannya tidak bisa begitu padat. Itu kelemahannya ya. Tapi kalau di ikan nila, dia harus menggunakan aerator kalau dia mau tebar padat. Jadi kalau untuk keuntungan ya, ini cerita keuntungan ya teman-teman ya. Kalau di gurami untung jauh lebih besar, tapi harus memiliki kolam lebih dari 10 ya, agar dapat panennya itu setiap bulan ya teman-teman ya. Tapi kalau kita memiliki di antara 3 ikan ini, lele, gurami dan nila ya, kalau kita cuma memiliki satu kolam, ya budidaya ikan gurami ini jadinya nggak bisa untung. Untungnya terlalu kecil ya, untungnya terlalu kecil karena panennya itu lama sekali, 1 tahun ya, 10 bulan paling bisa kita press panen itu. Jadi kesimpulannya sebenarnya tergantung teman-teman ya, mau menekuni yang mana ya. Nggak boleh langsung mempelajari atau menekuni di 3 bidang ini, 3 bidang ikan yang berbeda ini. Kenapa saya bilang nggak boleh? Karena dalam catatan ya, kalau masih pemula ya nggak boleh. Karena di 3 jenis ikan ini berbeda masa panen ya. Yang pertama berbeda masa panen, berbeda sifat ya. Karena di ikan lele ini sifatnya memang kanibalisme. Kalau ikan gurami memang
dia memakan tumbuhan ya, dan panennya memang lama seperti itu. Tapi kalau di ikan nila dia bisa kita buat panen cepat ya, istilahnya sama kayak lele. Jadi kalau di titik amannya kalau untuk pemula bisa di ikan nila ya, kalau untuk mau panen cepat, tapi harus mempelajari sistem tadi, sistem bioflok tadi. Jadi kalau untuk keuntungan ya, untuk keuntungan di ikan ini tadi ya, kalau di lele, saya tekankan lagi di video ini harus membenihkan sendiri agar bisa untung. Kalau enggak ya minus juga. Kalau di nila harus dipelajari dulu sistem biofloknya ya, kalau memang benar-benar mau terjun di ikan nila, kalau memang mau untung. Kalau di ikan gurami bahkan pemula pun bisa untuk terjun tanpa harus ada pembelajaran yang intens. Karena ikan gurami ini lebih mudah, karena di air tenang pun dia hidup, dikasih pakan daun pun dia besar. Nah, jadi terserah teman-teman ya, kalau untuk pembudidaya ini ya, mau budidaya yang mana. Kalau masalah untung semuanya bisa untung. Kalau masalah besaran untungnya itu tergantung besarnya kita bermain ya. Semakin besar kolam kita semakin untung, semakin banyak kolam kita semakin untung. Jadi seperti itu. Semuanya bisa untung kalau kalau mau mempelajarinya. Jadi kesimpulannya seperti itu teman-teman ya. Nggak ada usaha itu yang rugi. Usaha yang rugi itu usaha yang tidak dijalankan ya. Karena usaha yang untung itu usaha yang menjalankan. Dia action, memang betul terjun, tapi harus mempelajari juga ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan di video singkat kali ini pembahasan di ikan nila, gurami, sama lele ini dapat bermanfaat lah ya. Istilahnya di ketiga ikan ini kalau masalah untung tetap untung ya. Ada keuntungan, tergantung kita mau terjun di basic yang mana. Oke, salam sukses dari saya, pengusaha muda yang berkarya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.